Kantor Berita Malaysia dan Antara Digital Media kembali hadir dengan program Suara Serumpun musim kedua. Tayang setiap Rabu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, siaran bersama Malaysia Indonesia ini hadir dengan menyajikan informasi-informasi baru di kedua negara yang kini dikemas lebih segar dan menarik. Suara Serumpun, bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih berarti. Musim yang kedua untuk episod yang ke-9. Masih lagi bersama dengan saya Hani Hamid, saya sendirian. Tetapi di sana di Antara Digital Media Jakarta, kita bersama dengan si manis Nita Purnamasari dan juga Demi Almanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, jadi Iya. tersanjung nih sudah siang. Iya. Itulah dia. Dipuji oleh Hani. Apa kabar Hani? Baik, sihat sekali. Kangen gitu. 1 minggu kan kita tak jumpa. Betul, betul. Iya, 1 minggu tak cuma rasanya setahun lamanya. Iya, betul. Karena kan Kan, lumayan begitu. bertepatan dengan hari ulang tahun Indonesia Ya, ya. yang ke-77 ya. 77 77. betul. Wow, Betul. selamat ulang tahun. Terima kasih. Ya, okey. Jadi kalau di sana ulang tahunnya yang ke-77, kita juga meraihkannya pada minggu hadapan ya, dan kita akan kongsikan lebih lanjut lepas ini. Tapi untuk waktu ini sebenarnya kita nak kongsikan. Selain pada kita bertiga, kita juga ada penerbitnya. Di sini di Bernama Radio, Nur Hayati Yaakob. Kalau di sana pula siapa penerbitnya? Ada Ridwan Triatmojo dan Heri Dwinanto. Ya, okey. Kita bersiaran sekali lagi untuk hari ini. Nak kita kongsikanlah berita-berita semasa dan antara lain juga kita beri tumpuan ya, Nita dan juga Demi, mana kita bercakap tentang perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia bagi kes baru yang nampaknya menurun. Mana kita mulakan dengan penurunan kes baru COVID-19 sebanyak 14.5% ya kepada 22,822 kes pada minggu epidemiologi ke-33 ME33 2022 dari 14 hingga 20 Ogos. Dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan kami Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, bagi tempoh yang sama 55 kematian direkodkan menurun sebanyak 8.3% berbanding minggu yang sebelumnya. Manakala bilangan kes sembuh pada ME33 2022 juga menurun sebanyak 8.5% iaitu 28,905 kes kepada 26,458 kes. Dan bilangan kedatangan pesakit ke CEC pula menurun sebanyak 5.4%. Kes baru yang menjalani pemantauan di rumah menurun juga sebanyak 9.9%. Manakala kes yang dirujuk CEC ke hospital menurun juga sebanyak 21.3%. Itu situasinya di Malaysia. Kalau di sana pula bagaimana? Iya, kalau untuk di Indonesia sendiri ini memang sedang terjadi kenaikan ya, Hani, karena memang sedang musim-musimnya mungkinnya sedang musim-musimnya naik. Meskipun padahal di awal tahun itu jauh lebih tinggi sebenarnya. Jadi sempat di awal tahun mungkin periode sekitar bulan Januari hingga Maret itu memang kasus COVID-19 di Indonesia itu sedang mengalami peningkatan. Namun memang setelah bulan Mei tersebut sempat turun dan sekarang sempat naik kembali. Nah, untuk berdasarkan kasusnya, berdasarkan update Satgas COVID-19 itu ada sekitar 50.000 kasus aktif yang rata-rata penambahan kasus per harinya itu sekitar 400 hingga 500 kasus. Betul. Nah, rencananya sendiri akhir tahun ini juga Presiden Jokowi mendorong untuk melakukan vaksin penggalak atau vaksin keempat, dan itu pun untuk menekan laju pertumbuhan kes-kes baru COVID-19 gitu. Iya. Dan untuk vaksin sendiri juga sebenarnya capaiannya sudah cukup tinggi ya. Untuk vaksin pertama itu sekitar 86%, vaksin kedua itu sekitar 72%, vaksin ketiga atau booster 25%, dan yang baru ini adalah vaksin keempat, booster kedua yaitu 19%. Seperti itu, Hani. Okey, baik. Jadi pastinya berkaitan dengan COVID-19 ini kan, dan juga perkembangan vaksin, ia berlaku di seluruh dunia ya, mana ada naik turunnya. Ada waktu tiba-tibanya kesnya menaik, ada kalanya kesnya menurun. Jadi inilah kehidupan yang kita perlu lalui bersama pada waktu ini. Dah tidak boleh diubah lagi sebenarnya ya. Walaupun antara yang kita takuti juga dan kita risau
itu ialah berkaitan dengan kes cacar monyet. Di sana Hmm. macam mana keadaannya? Iya, baru-baru ini memang ditemukan kasus cacar monyet atau monkeypox yang pertama kali itu terhadap seorang laki-laki berumur 27 tahun yang berasal dari DKI Jakarta. Nah, ia menambahkan juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril juga menambahkan bahwa pria tersebut memang sering melakukan perjalanan luar negeri khususnya ke Eropa. Gejala yang muncul dari penyakit cacar monyet ini terbilang ringan dan hanya membutuhkan perawatan ringan serta melakukan isolasi mandiri saja. Untuk gejalanya sendiri, itu terjadi demam dan munculnya ruam di beberapa bagian tubuh, seperti di wajah, tangan, kaki, dan area genital. Untuk penularannya juga, cacar monyet ini menular melalui kontak langsung dan tidak melalui droplet seperti COVID-19 ini. Nah, kalau di Malaysia sendiri sudah ada penemuan case cacar monyet itu sendiri kah nih? Setakat ini tidak lagi ditemui, cuma adalah satu kes bagi lelaki rakyat Malaysia, pesakit pertama cacar monyet bukan dalam negara kita tapi di Singapura pada awal Julai yang lalu. Dan namun begitu setelah dinyatakan bahawasanya cacar monyet ni dah telah menjadi darurat global kan. Betul, Jadi betul. Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri sudah pun mengambil langkah awal. Antaranya dilakukan banyak sekatan dan juga penyiasatan surveillance di pintu masuk antarabangsa negara yang dipertingkatkan oleh dengan kerjasama Jabatan Imigresi Malaysia. Jadi ini yang dilakukan dan setakat hari ini memang tidak ada lagi lah dilaporkan kes itu berlaku dalam negara kami. Dan Indonesia juga sebenarnya ada langkah pencegahannya juga ya, karena memang Kemenkes sendiri sudah mengantisipasi kasus atau wabah cacar monyet ini dengan menyiapkan vaksin cacar monyet sebanyak 10.000 vaksin dan juga dikatakan akan segera diberikan kepada pasien penderita penyakit tersebut ya, tentunya selain penyekatan juga ya. Betul, berarti itu adalah upaya-upaya yang dilakukan ya untuk semakin berkembang ya. Betul, karena kan kita juga pengennya kasus ini tidak seperti COVID-19 ya yang menular sangat cepat. Ya, kita doakan sama-sama ya Hani dan Demi ya. Sama-sama kita doakan ya, amin ya. Okey, baik, dalam masa yang sama kalau minggu yang lepas bagi hari ulang tahun Indonesia yang ke-77, mana pada minggu hadapan 31 Ogos kita ada 7 hari lagi bagi sambutan Hari Kebangsaan Negara Malaysia yang ke-65 yang akan disambut, dan persiapan dan juga persediaan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini yang akan berlangsung di Dataran Merdeka Kuala Lumpur, tempat lokasi yang sangat bersejarah bagi kemerdekaan negara kami, mana berjalan lancar dan mengikut jadual yang telah pun ditetapkan. Dan tinjauan bernama sendiri mendapati kerja-kerja memasang kemah, kerusi pentas, layar skrin gergasi, pemasangan kerusi teras bertingkat dan juga kerja-kerja membaik pulih persekitaran di kawasan berlangsungnya sambutan itu sedang giat dijalankan. Dan kalau ikutkan juga menurut jurucakap Dewan Bandar Kuala Lumpur DBKL, mana semua kerja-kerja persiapan dan persediaan ini dah dimulakan sebenarnya sejak 2 minggu yang lepas, mana Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM sebelum ini memaklumkan ada 3 aktiviti utama akan diadakan bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini, merangkumi pelancaran Bulan Kebangsaan dan kibar jalur gemilang pada 30 Julai yang lalu di Putrajaya, dan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ni di Dataran Merdeka Kuala Lumpur, dan juga sambutan Hari Malaysia pada 16 September di Melaka. Dan antara keunikan yang pada hari sambutan nanti adalah penyertaan 30 tokoh negara dan selebriti terkenal tanah air dalam perarakan Hari Kebangsaan melalui perarakan kereta antik serta perarakan 65 motosikal berkuasa tinggi dari Persatuan Motosikal Berkuasa Tinggi di Malaysia. Dan untuk maklumannya, tema bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 adalah Keluarga Malaysia Teguh Bersama, mana pemilihan tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama ini adalah bagi menghargai keprihatinan, kesubuhan dan juga ketabahan warga Malaysia dalam mengharungi cabaran dan juga dugaan pandemik COVID-19. Itu dia yang akan berlaku, dan kemeriahannya dah dirasai sekarang, tetapi hari yang istimewanya akan berlangsung pada 31 Ogos dan juga 16 September nanti. Berarti hampir sama ya Demi ya. Hampir berdekatan ya Kalau Hari Indonesia tanggal 17 Ogos, berarti kalau Malaysia itu 31 Ogos ya. Ya, dan Iya, perayaan betul. Hari Kebangsaan tersebut juga hampir mirip-mirip nih kalau budaya-budaya yang ditampilkan gitu ya. Kalau di Indonesia kemarin kan memang kayak banyak ragam budaya yang ditampilkan ya dari seluruh negeri, seperti betul. mulai dari pakaian adat, Kirap budaya ya. ya betul.
tarian, juga ada perarakan duplikat bendera Indonesia Iya, dengan kereta betul. antik gitu. Terus juga sempat ada yang viral juga ya, penyanyi cilik ya dari Indonesia Lagu ya, dangdut, ini lagu dangdut. Hani suka lagu dangdut? Wah, suka. Suka. Ya. Tahu gak ya lagu dangdut yang lagi Mana? viral kemarin? Dibanding-banding ke. Dibanding-banding ke Hani. Nyanyi sikit saya nak Coba dengar. Nita. Demi. Saya Coba, tidak Nita. hafal, Demi. Janganlah begitu. Jangan habis. Ya. Tidak Ya, apa-apa nanti. tapi kalau di Malaysia sendiri, apakah Mhm. ada perayaan-perayaan atau budaya Mhm. dari masyarakat sendiri itu untuk Mhm. merayakan Hari Kebangsaan Negara Malaysia itu sendiri, Hani? Ya, itu sudah pasti bagi mencerminkan keluarga Malaysia sebab kita ada pelbagai kaum dan juga bangsa, agama, berbagai latar belakang. Jadi itu yang akan dicerminkan juga melalui setiap sambutan yang diadakan pada setiap tahun sebenarnya, Nita juga Demi. Tapi dalam masa yang sama juga, keseronokan ini harus hadir juga daripada dalam kalangan keluarga Malaysia ataupun rakyat itu sendiri datang. Saya pasti untuk sambutan 77 tahun yang pada 17 Ogos baru-baru ini turut meriah juga disambut oleh ramai orang yang turun untuk meraihkannya. Betul. Sama juga di sini. Karena memang di Indonesia itu menjelang 17 Agustus banyak sekali perlombaan ya di sekitar perumahan atau di neighborhood gitu. Banyak sekali mengadakan lomba-lomba 17 Agustusan seperti makan kerupuk, balap karung. Ya seperti itulah untuk merayakannya. Tapi yang kita mau tahu nih, apa sih harapan atau dari Hani sendiri nih pada Hari Kebangsaan Malaysia? Terlalu banyak sebenarnya, tetapi terlalu banyak sebab apabila setiap kali kita menyambut sambutan hari kemerdekaan negara kita tidak merasa bagaimana perjuangan tokoh-tokoh dahulu memperjuangkan negara kita, bagaimana untuk kita merdeka dari penjajah. Sekarang ini adalah berbeza. Kita perlukan kebebasan dari segi, sekarang saya fikir kalau sekarang kita mesti tidak lari daripada gadget dan juga media sosial. Kita sekarang dibelenggu, tidak bebas dengan penggunaan gadget dan juga media sosial kan. Hari-hari harus hidupnya mesti ada medsos, media sosial gitu. Jadi kalau sekiranya keluarga Malaysia juga harus bergabung tenaga untuk memastikan segala cabaran dan juga dugaan pandemik COVID-19 tu dapat diatasi dengan keadaan ekonominya, kehilangan kerja. Jadi kita kembali bersatu untuk kita sama-sama melaluinya. Dan saya pasti di sana juga begitu juga dalam kita pencarian pekerjaan, dan kita harus bersatu hatilah dalam mengharungi hari-hari yang seterusnya. Tema yang kemarin 17 Agustus di Hari Kebangsaan Indonesia sendiri kan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan pastinya ini untuk memanfaatkan juga momentum kebangkitan dari dampak pandemi seperti dengan Malaysia. Pasti sama. Pastinya sama. Oke, selanjutnya jadi, Nita. Silakan. Iya, nah masih dalam suasana Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan. Bersamaan dengan kemarin Hari Kebangsaan, Bank Indonesia juga resmi meluncurkan uang baru 2022. Jadi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan resmi meluncurkan uang kertas baru emisi 2022. Dilansir dari laman resmi www.bi.go.id pada minggu lalu, pemerintah telah meluncurkan 7 pecahan uang rupiah baru emisi 2022 yang terdiri atas pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000. Nah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 mengusung konsep semakin kecil pecahan uangnya maka semakin pendek ukurannya. Gitu. Hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan penyandang tunanetra membedakan pecahan uang gitu. Nah, bagi masyarakat yang ingin untuk mendapatkan uang baru ini dapat melakukan penukaran uang ke Bank Indonesia atau melalui layanan tukar uang baru secara online dengan aplikasi penukaran dan tarik uang rupiah pintar. Nah, jadi memang sudah antusias masyarakat juga cukup tinggi betul. Karena banyak juga kita lihat di pemberitaan itu sangat banyak antrian panjang untuk menukar uang tersebut. Karena memang selain perbedaan fisiknya juga terdapat juga beberapa perbedaan, yaitu pada benang pengaman yang sebelumnya tiap uang berbeda penempatannya. Sekarang ini diseragamkan hanya di sisi kiri saja. Dan juga benang pengaman menggunakan benang berteknologi tinggi yang bernama microlens. Jadi lebih sulit nih untuk dipalsukan. Nah, kalau di Malaysia sendiri ada nggak nih Hani sesuatu yang diluncurkan baru gitu loh beriringan dengan Hari Kebangsaan?
Setakat ini kalau dicari-cari memang tidak ada yang memberikan kabar tersebut, tapi kita menantikan juga selalunya kebiasaannya ada stamp. Stamp yang baru kan untuk post dan sebagainya, kebiasaannya ada, tetapi setakat ini belum ada perkabarannya. Kita pun nantikan, manalah tahu juga ada wang baru juga akan dikeluarkan oleh negara kita. Mana tahu, kita tunggu nanti sama-sama. Okey, saya pun sedang tengok sambil-sambil Tunggu. Wang baru yang disebutkan tadi tu kan sangat saya rasa cantik sekali. Saya tengok ada gambarnya di sini. Warnanya pun lagi ceria ya. Berbanding ceria, warnanya lebih kontras, lebih cerah gitu ya. Betul. Terus menampilkan juga sekali. Budaya ya. Budaya, tokoh-tokoh pahlawan. Dan bunga-bunga ya. Cantik sekali. Saya sudah lama tak pegang rupiah. Maknanya saya belum sudah lama tak sampai ke Jakarta, Tanah Abang. Ditunggu Hani. Segera ke Tanah Abang. Nanti kita pergi. Nanti kita janji sama-sama ya. Okey, selepas ini kita akan bawakan kepada anda pula apa yang kita akan kongsikan dalam segmen sama tapi tidak serupa. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu. Senang rasanya Demi dari Antara Digital Media bisa kembali hadir di Suara Serumpun musim kedua. Jangan lupa dengarkan terus Suara Serumpun setiap Rabu pukul 12.30 hanya di Bernama Radio. Okey, kembali dalam segmen sama tidak serupa. Jadi untuk perkataan pilihan minggu ini ialah berkaitan dengan sejenis buah yang kita sebut sama. Di sana sama, di sini pun sama ya, mangga. Betul? Mangga. Di sana mangga. Okey, saya sebutkan dahulu, saya kongsikan dulu definisi dalam bahasa Melayu mana buah mangga. Mangga ialah mangga, kita pun sama kita buah mangga kita makan hari-hari tu buah-buahan. Tetapi buah mangga ini juga disebut sebagai ibu kunci yang disangkutkan pada pintu ataupun dalam bahasa Inggerisnya padlock. Okey, contoh ayat. Kalau buah mangga, ya buah mangga lah. Sedapnya kalau dapat buah mangga sekarang ini dipotong oleh Demi dan juga Nita di sana untuk saya. Contoh. Tapi kalau contoh. Okey. Tapi kalau untuk ibu kunci ataupun padlock tadi bagi istilah kami di sini, contoh ayatnya rumah Ali dimasuki pencuri selepas mangga pada pintunya dipecahkan. Itu maksudnya bagi negara kita. Okey, baik. Kalau di sana pula bagaimana? Iya, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya mangga itu juga cuma hanya satu makna ya. Hanya satu definisi saja, yaitu mangga itu adalah buah mangga itu sendiri. Mungkin kalau untuk contoh ayatnya juga seperti Nita. Hani. Contoh ayatnya. Okey, pergi ke pasar untuk membeli buah mangga. Atau Hani membeli buah mangga sebanyak 1 kilo. Yang manis-manis itu. Saya pergi sekarang. Nah, kalau bangun untuk terus. padlock itu sendiri, sebenarnya kalau di Indonesia itu definisinya itu menggunakan bahasa gembok. Gembok ya. Okey. Saya ada kisah nak kongsi sebenarnya. Ini kisah sebenar ya, Nita dan juga Demi. Di mana pernah berlaku di sini dan ia berlaku pada staf kedutaan Indonesia yang bekerja di sini. Rumahnya dipecah rumah. Maknanya dimasuk oleh pencuri. Okey. Masuk ke dalam rumahnya. Dan apabila sudah dilaporkan kepada polis datang ke rumahnya. Jadi polis ni pun tanya, macam mana pencuri boleh masuk? Awak awak pintu mangga awak istilahnya macam awak pintu mangga awak tak macam tu lah tanya polis tersebut. Jadi kata kenapa mangga? Kenapa pintu mangga? Ditanya kembali, kenapa mangga? Jadi dalam istilah tu kejadian sebenar ini mereka di pihak polis dan juga staf kedutaan tersebut asyik bertanya berlaga-laga, kenapa mangga? Tak awak pintu mangga awak tak? Macam tu lah dia kata, awak mangga pintu awak tak? Macam tu. Dan akhirnya di penghujungnya selesai sudah. Maka rupa-rupanya itu ialah anda kunci ke tidak pintu rumah anda dengan mangga. Baru kata, gembok. Gembok. Akhirnya. Gembok.
Tapi Kisahnya sebenarnya ada yang begitu. menarik juga Hani, bahwa sebenarnya kalau secara definisi bahasa Indonesia memang mangga itu hanya untuk buah mangga. Buah mangga. Oke. Tapi kan Indonesia ini banyak beberapa daerah ya, daerah dan budaya. Nah, salah satunya itu Kaya akan budaya. kaya dengan budaya. Nah, salah satunya itu mangga itu di bahasa Sunda dan Jawa mungkin ya, mungkin mirip-mirip. Itu mangga itu artinya silakan, Hani. Oh. Ya, silakan Berarti atau kalau mungkin bahasa Inggrisnya ayat- please. please. Oke, Ya. contoh ayat. Contohnya misalnya Ini gini, kurang. permisi Hani, mangga. Ya. Oh. Atau mangga duduk. Ah. Artinya mungkin Oke. please have a seat ya. Ya, ataupun dalam istilah lain kalau kita campur ya buah mangga dengan mangga yang please tadi itu kan. Nita, tolong potongkan buah mangga untuk saya. Mangga. Mangga. Diulang dua lagi. kali mangganya. Dari Ya dua kali itulah mangganya. kenapa memang bahasa ini adalah bahasa daerah ya dari Sunda. Iya. Nah kalau untuk Oke. Jawa gimana Mbak Nit? Monggo. Jadi monggo. Monggo, macam tu. Iya. Monggo. Okey, contoh Lupa ayatnya huruf macam mana? vokalnya ya. Mangga and monggo. Monggo. Sama maksudnya tu, monggo tu. Monggo Monggo sama. sama. Hanya pengucapannya beda. Oh, buah. Maksudnya monggo itu ialah buah mangga juga. Oh bukan. Yang Maksudnya please silakan tadi tu. juga. Silakan, please. Silakan. Ya. Silakan. Kalau di Jadi kalau yang masuk Sunda, Jawa Barat itu mangga itu silakan. Kalau di Jawa Jawa Tengah mungkin ya. Mungkin. Ya Jawa Timur monggo. Monggo. Silakan. Monggo, silakan. Ya. Jadi kalau yang Ya. kita ting tong, ting Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bukan ya. Monggo katanya. Monggo suruh Iya. masuk dalam. Silakan Monggo. masuk. Silakan. Oh, baru Ya. tahu sekarang ini ya. Iya. Jadi banyak kita belajar melalui Suara Serumpun Betul. setiap minggu pastinya. Tetapi kalau minggu lepas bagi hari ulang tahun yang ke-77 Indonesia bercuti, minggu hadapan juga kita bercuti kan untuk Oh, Malaysia. Ya, jadi kita akan Berarti jumpa bertemu lagi episode minggu depannya lagi. Iya, betul. September. September, betul. Betul. Nanti kita jumpa lagi ya. Tentunya hari yang sama pada bulan September, awal September. Pada 12.30 tengah hari. Tentunya pada hari Rabu yang pertama bulan September. Terima kasih banyak. Kita Terima ucapkan kasih juga juga ada Hani. rakan kita dari sana dari Antara Digital Media Jakarta, Nita Purmasari dan juga Demi Almanda. Akan kurindui dan ku kangen sama kalian sampailah minggu yang satu lagi. Dan juga mewakili penerbit berita dari Bernama Radio itu Nurhati Yaakob bagi Suara Serumpun Muslim Kedua bagi episod yang ke-9. Kalau di sana pula kita sebutkan nama penerbit-penerbitnya. Baik, penerbit dari Antara Digital Media ada Heri Dwinanto dan Rituan Triatmojo. Okey, jadi sampai kita bertemu lagi, jumpa lagi dalam Suara Serumpun minggu satu lagi. Assalamualaikum. Minggu satu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Kantor Berita Malaysia dan Antara Digital Media kembali hadir dengan program Suara Serumpun musim kedua. Tayang setiap Rabu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, siaran bersama Malaysia Indonesia ini hadir dengan menyajikan informasi-informasi baru di kedua negara yang kini dikemas lebih segar dan menarik. Suara Serumpun bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih berarti.